Waalaikumsalam, Bu Nila. Alhamdulillah, kabar baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Didi. Begini Pak Didi, sebelum melakukan coaching saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Pak Didi. Iya, Bu. Pelaksanaan coaching ini nanti saya amati dan saya nilai apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan Arul Tirta atau belum. Dan Iya, Bu. bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada kunci dan bagaimana kunci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang Pak Didik sampaikan, dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Pak Didik, kompetensi apa yang ingin Pak Didik kembangkan pada coaching kali ini? Oh ya, ini Bu, kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Pak Didik, kompetensi apa yang ingin Pak Didik kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh gitu ya Pak Didik. Pertanyaan terakhir ya Pak Didik ya, indikator bagaimana yang ingin Pak Didik dapatkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Cace bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya, Bu. Iya, ini sekali lagi ya Pak Didik, mohon maaf banyak Ya, Bu. pertanyaannya. Indikator bagaimana yang ingin Pak Didik dalami dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin bahwa nanti Coce ini bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya, Bu. Dimainkan dulu Pak Didik yang untuk observasinya, silahkan Pak Didik melakukan coaching terhadap coachnya. Terima kasih. Terima Pak. kasih, Bu, untuk kesempatan yang diberikan. Sama-sama Pak Didik. Terus ganti yang satunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, salah satu guru SMK PGRI 2 Babat yang bernama Pak Heru menemui saya. Pak Heru bercerita yang mana dalam kegiatan pembelajaran Pak Heru yang mengajar di kelas 11 TKR, siswa yang diajarnya merasa kurang antusias, kurang fokus, motivasinya rendah, sehingga nilai formatifnya dalam satu kelas terdapat 75% masih di bawah KKTP. Kemudian Pak Heru ingin sharing agar Pak Heru dapat menemukan solusinya. Berikut ini percakapan coaching model Tirta guru tersebut, yaitu dengan pembagian peran selaku coach adalah Bapak Didik, kemudian coachingnya Bapak Heru, kemudian untuk observernya Ibu Nila. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Pak Heru. Tumben Pak Heru, ada apa ya ini? Iya Pak Didi. Apakah Pak Didi hari ini ada waktu sebentar? Oh hari ini ya? Oh ya, kebetulan ini jam pertama sampai jam keempat. Ini saya tidak ada jam mengajar. Nanti setelah istirahat saya baru mengajar. Oh, silakan duduk Pak Heru. Iya. Maaf Pak ya mengganggu. Ya silakan duduk Pak Heru. Bisa. Maaf Pak Heru, ini kalau saya melihat Pak Heru kok kelihatannya kok ada yang dipikirkan ya. Kira-kira ada masalah apa ini Pak Heru? Kok tumben nemui saya? Iya Pak, saya ada masalah dengan kelas 11 TKR Pak. Saya bingung Pak. Saya agak galau sebenarnya Pak. Memangnya ada permasalahan apa ya Pak ya di 11 TKR? Kan saya kira kok kelasnya baik-baik saja. Ada apa nih? Ya, gini Pak. Saya itu merasa bahwa saya itu sudah mengajar anak-anak. Saya sudah serius dalam mengajar. Iya. Tapi kenyataannya anak-anak kurang antusias dalam belajar. Anak-anak nilainya kok dalam satu kelas itu di bawah 75% tidak memenuhi dalam KKTP, Pak. Oh gitu Pak ya. Kira-kira nih Pak Heru, yang membuat siswa nilainya rendah ini, kalau menurut pengamatan Pak Heru selama ini, kenapa ya Pak ya?
Mungkin itu kesalahan siswa sendiri, Pak. Cuma saya kok juga introspeksi diri. Sepertinya saya juga salah dalam mengajar, Pak. Terus ini Pak Heru, pada saat pembelajaran anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran Pak Heru yang sampaikan? Kira-kira antusias enggak? Pada saat Pak Heru mengajar itu anak-anak kira-kira itu termotivasi? Saya itu merasa bahwa anak-anak sebenarnya itu juga malas, Pak. Gitu ya Pak ya? Ya. Dan bila dalam pembelajaran anak itu sering ramai, tidak fokus dalam mengikuti pelajaran. Sudah saya ingatkan anak-anak itu, Ya. saya tegur, tapi efeknya cuma sebentar, Pak. Serang beberapa waktu mereka sudah ramai lagi, tidak gitu, fokus Pak, itu lagi. ya. Iya, Ya, Pak. tadi ingatkan ramai lagi. Terus ini Pak Heru, mungkin pada saat pembelajaran anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Pak Heru sampaikan? Kalau saya lihat anak-anak kurang antusias, Pak, dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mereka kurang fokus, mereka ngobrol sendiri dengan temannya, sehingga Ya. dampaknya nilai mereka juga tidak bisa mencapai KKTP tadi, Pak. Iya. Jadi gini Pak Heru ya, jadi motivasinya anak-anak ini agak kurang ya Pak Heru ya. Terus juga tidak fokus dan tidak konsentrasi pada saat pembelajaran. Kemudian biasanya Pak Heru dalam pembelajaran ini menggunakan cara atau metode yang gimana Pak ya untuk ke anak-anak ini pada saat pembelajaran? Biasanya saat pembelajaran saya memakai modul yang diberikan dari cabang dinas pendidikan itu, Pak. Oh itu, ya. Kemudian ada juga saya menggunakan LKS Ya. yang terbitan dari 3 serangkai Oh itu, Pak. itu ya, sama saya juga gunakan itu Pak Heru. Selain itu, saya juga memberi catatan di papan tulis, Pak. Gitu Pak ya. Harapan saya itu anak-anak bisa mendapatkan materi tambahan yang banyak. Semoga anak-anak mencatat, akhirnya dia memahami. Tapi kenyataannya pada waktu mencatat mereka tambah ramai, Pak. Iya, gitu Pak Heru ya. Iya. Ya, gini Pak Heru ya. Jadi Pak Heru dalam pembelajaran di kelas TKR yaitu mengajar dengan itu tadi ya metode atau cara yang disampaikan Pak Heru tadi. Iya. Dan mencatat di papan tulis ya Pak ya. Iya, Pak. Terus Pak Heru apakah sudah pernah mencoba dengan misalkan dengan inovasi baru atau inovasi lain atau dengan cara lain Pak Heru? Saya pernah, Pak, mencoba. Anak-anak saya kelompokkan untuk berdiskusi kelompok. Kelompok diskusi gitu Pak Heru ya. Tapi kemudian mereka juga bisa sih, Pak, agak serius, tapi ya hasilnya juga kurang maksimal, Pak. Iya. Iya. Jadi ini Pak Heru ya, tadi setelah Pak Heru tadi bercerita panjang lebar, ini kalau boleh saya simpulkan itu kayaknya begini Pak Heru. Siswa 11 TKR yang Pak Heru ajar, ini nilainya rendah dikarenakan motivasinya itu rendah, kemudian tidak fokus, ya, kemudian mungkin ya kurang serius dalam menerima pembelajaran. Menurut Pak Heru, adakah cara lain Pak Heru supaya anak-anak itu tidak ya semacam yang kemarin-kemarin? Artinya dengan cara yang lain ini nanti anak bisa lebih baik dalam pengajaran Pak Heru. Iya, Pak. Ada. Saya apa bisa menggunakan video, Pak. Oh, video. Ya, PPT. Kemudian juga bisa menggunakan gadget. Anak-anak kan sekarang rata-rata sudah punya gadget, Pak. Betul. Jadi untuk pembelajaran saya bisa memanfaatkan hal itu supaya anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Wah, bagus itu Pak Heru. Iya. Kalau menurut saya kok dengan sistem begitu pembelajaran Pak Heru yang akan disampaikan di kelas itu akan lebih hidup. Iya. Artinya anak itu juga tidak akan mudah bosan, Pak. Karena kita ketahui bahwa anak-anak itu kalau dibuat materinya dibuat seperti hidup berjalan begitu ya. Kayaknya kok ini lebih senang. Iya. Gitu Pak Heru. Terus ini Pak Heru, Pak Heru punya itu filenya yang untuk video atau PPT untuk menunjang pembelajarannya Pak Heru? Kalau saya ada sih, Pak, ada.
tapi belum pernah saya Oh, gunakan. nah, itu apa? Nah, iya, Pak. Iya, Pak Heru. Saya akan mencoba menggunakan gadget tadi, Pak, yang sudah Iya. saya omongkan tadi, supaya anak-anak bisa memanfaatkan sebagai media pembelajaran. Mungkin dengan itu anak-anak lebih antusias, yang berdampak nanti nilainya bisa akan naik, Pak. Oh, gitu, Pak ya. Iya. Mantap itu, Pak Heru. Gini, Pak Heru, dengan idenya Pak Heru yang tadi disampaikan itu, untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus, kemudian motivasinya rendah dan kurang semangat, menjadi antusias atau lebih semangat gitu, Pak Heru ya. Tujuannya begitu, Pak Heru ya. Iya. Kalau saya bisa katakan, Pak, motivasi ini perlu ditingkatkan. Soalnya anak-anak sekarang sangat suka dengan game tadi. Kemudian menggunakan gadget itu anak-anak bisa merasa mereka tidak sedang belajar, tapi mereka sedang iya, iya, bermain, Pak Heru, ya, gitu, Pak. Ya, gini Pak Heru, dari apa yang tadi disampaikan Pak Heru, kira-kira Pak Heru dapat menceritakan kembali apa tadi yang disampaikan. Kemudian Pak Heru mungkin dapat menelaah dan apa yang akan Pak Heru lakukan berikutnya, Pak Heru. Ya, nanti kedepannya saya akan mencoba menggunakan video pembelajaran yang saya tampilkan di layar LCD proyektor, Pak. Iya. Ya, dengan saya menggunakan PowerPoint, kemudian videonya saya tampilkan, anak-anak bisa menonton dan bisa diakses juga menggunakan gadgetnya, Pak. Oh, gitu Pak Heru ya. sehingga mempermudah anak-anak dalam belajar. Wah, bagus itu Pak Heru. Ini Pak Heru, sebetulnya Pak Heru ini sudah bisa kok menyelesaikan permasalahan sendiri. Mungkin ya sebelum kita ngomong-ngomong mungkin masih istilah Jawanya itu budeli. Iya, benar Pak, benar. Ya, saya kira kok Pak Heru sebetulnya sudah bisa mencari solusinya sendiri. Iya. Terus ini Pak Heru, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Pak Heru untuk selanjutnya Pak Heru? Besok saya akan mulai, Pak, menyiapkan media-media untuk pembelajaran agar anak-anak itu bisa tertarik, bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mereka tidak merasa tertekan, mereka bisa asik, bisa enjoy dalam belajar. Iya, Itu, Pak. Terus ini Pak Heru, kira-kira nanti Pak Heru mungkin ini ya. Lalu siapa yang akan membantu Pak Heru untuk istilahnya untuk menjalankan ide Pak Heru itu? Karena ini kan berkaitan dengan IT ya Pak. Iya. Mungkin ya kita juga butuh orang yang paham dengan IT. Iya. Mungkin ada yang bisa membantu menurut Pak Heru? Iya, Pak. Kebetulan ada teman, Pak, ya, yang pinter IT, Oh, teman gitu. kita ya, Pak. Oh Pak Jalal itu. Oh, ya? iya, Pak Jalal. Iya, saya Benar, juga ya. kenal itu. Ya. Semoga orangnya mendengarkan. Iya. Nanti saya akan minta bantuan ke Pak Jalal yang ahli IT, semoga bisa membantu kita dalam mengoperasikan tadi PPT dalam proyektor, kemudian mengoperasikan gadget ke anak-anak supaya anak-anak bisa mempermudah dan juga bisa membantu saya, Pak. Wah, sip, Gitu. sip, Iya, sip, Pak. Ibu. Terus ini baru setelah kita tadi ya ngomong-ngomong, saya curhat, kira-kira apa Pak Heru yang dirasakan sekarang? Nah, saya sekarang sudah tenang. Wah, Pak. alhamdulillah berarti. Tadi yang saya rasakan tadi galau. Galau, Pak, ya. Sekarang saya sudah tenang, kemudian sudah bisa menemukan solusi sendiri, Pak, dari permasalahan saya. Iya. Gitu Pak ya. Alhamdulillah Pak Heru karena itu saya juga cukup senang mendengar pernyataan dari Pak Heru. Mudah-mudahan nanti kedepannya Pak Heru ini bisa lebih baik lagi dalam pengajarannya, Pak. Amin ya. Terima kasih Pak atas waktunya, Pak Didi. Maaf saya mengganggu Pak Didi. Oh. Nah, setelah sharing dengan Pak Didi, hari ini saya bisa lega, Pak. Saya bisa tenang, bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, sehingga saya sekarang bisa lebih enjoy dalam mengajar anak-anak, Pak. Sama-sama Pak Heru. Terus terang saya juga senang dengan sekarang karena Pak Heru yang dibandingkan dengan tadi yang masuk dengan begitu banyak sekarang kelihatannya sudah ceria. Iya, semoga ini akan kedepannya akan lebih baik Pak Heru dalam pengajarannya Pak Heru. Ya. Baik Pak Didi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didi atas waktunya. Mohon saya
selalu kalau ada permasalahan saya tolong dibantu Pak ya. Ya. Nah, karena ini sudah waktunya masuk kelas Pak. Jadi saya mohon pamit dulu Pak. Oh ya, sama-sama Pak Heru. Silakan Pak Heru. Saya juga habis ini juga ada jam mengajar. Semoga Pak Heru kedepannya dapat lebih sukses dalam pembelajarannya ya Pak Heru. Iya Pak. Terima kasih Pak Didi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Niwa. Pak Didi saat ini sudah melakukan coaching ya dengan coachnya. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Pak Didi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri, Bu. Menurut saya ya Pak ya, sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Dan proses alurnya sesuai dengan Tirta Pak sudah. Iya Bu. Sesuai dengan prinsip coaching juga. Dan Pak Didi juga sudah berusaha menggali pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan yang kedua ya Pak, Ya, Bu. kompetensi apa lagi yang ingin Pak Didi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nantinya akan bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Pak Didi, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Pak observasi kali ini, semoga bermanfaat ya Pak bagi kita Ya, Bu. semuanya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabar Pak Didi? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Heru. Begini Pak Heru, sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak tentang pelaksanaan coaching. Ini nanti akan saya amati dan saya nilai apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada coach, dan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan Pak Heru, dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ini Pak Heru, Iya. yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Ya, terima kasih Pak Didi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu sebagai saya kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh gitu Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua ini Pak Heru, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Heru? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh gitu ya. Ya. Terus ini kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya Pak Heru. Ya. Indikator bagaimanakah yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin kunci bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya sendiri ya Pak. Oh gitu. Terus pertanyaan yang terakhir ya Pak, Iya. indikator bagaimana yang diinginkan
Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin Kuci bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya, Pak. Demikian dulu ya, Pak, untuk pra observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap Kuci. Terima kasih Pak Didik untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Nila. Ada apa Bu Nila? Saya ingin ngobrol dengan Pak Heru ini, bisa nggak Pak Heru? Bisa, silahkan duduk Bu. Terima kasih Pak Heru. Pak Heru gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Nila, kabar saya baik. Ada apa ya Bu Nila? Itu Pak Heru, saya ingin ngobrol dengan Pak Heru. Iya. Ada sedikit yang ingin saya curhatkan dengan Pak Heru. Kira-kira Pak Heru ada waktu apa tidak? Alhamdulillah hari ini saya bisa, saya ada waktu luang. Monggo Bu Nila mau cerita apa? Begini Pak, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid itu di kelas saya kurang antusias Pak dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya murid saya Pak di kelas Pak. Masih banyak yang mengantuk, banyak yang ngobrol sendiri, dan itu berdampak pada hasilnya anak-anak Pak. Hampir 50% itu di bawah KTP Pak. Oh seperti itu Bu ya. Yeah. Jadi dari obrolan kita ini apa yang Bu Nila harapkan? Saya mengharapkan solusi Pak dari permasalahan tentang ini, tentang antusias menurut saya di kelas Pak. Jadi saya bisa menemukan solusinya gitu Pak. Iya, ya. Menurut Bu Nila, apa saja yang membuat murid-murid kok kurang antusias dalam mengikuti pelajaran Bu Nila sehingga berdampak pada nilai anak-anak yang kurang di bawah KKTP tadi Bu? Apa yang menyebabkan hal itu? Kalau saya ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan menurut saya itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajarannya sepertinya sedikit membosankan Pak, selalu monoton. Saya juga terlalu dominan Pak dalam pembelajaran di kelas, jadi anak-anak itu kurang terlibat. Saya lebih aktif daripada siswanya, seperti itu Pak. Terus siswanya juga kurang saya beri waktu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran Pak. Oh seperti itu Bu. Menurut Bu Nila, apa yang bisa membuat anak-anak itu lebih aktif, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran itu menurut Bu Nila bagaimana? Menurut saya, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik Pak. Mungkin mereka tuh ingin pembelajaran itu di luar kelas seperti itu, tidak hanya di dalam kelas, atau mungkin juga anak-anak juga ingin dapat dari media yang lainnya Pak, seperti video pembelajaran seperti itu Pak, kayaknya sehingga tidak membosankan. Oh kalau begitu saya sependapat dengan Bu Nila. Lalu menurut Bu Nila, apa yang bisa membuat murid-murid tidak bosan, asik mengikuti pembelajaran, lebih enjoy, lebih nyaman mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Jadi itu anak itu lebih banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga tidak monoton Pak. Tidak itu melulu yang disampaikan kepada anak-anak. Bisa disebutkan ice breaking mungkin ketika anak-anak itu merasa bosan, ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik dan lebih mengena pada anak Pak. Oh seperti Bu, bagus Bu. Lalu mengenai nilai murid tadi Bu, yang hampir 50% di bawah KKTP, apa yang menyebabkan hal itu Bu? Kemungkinan itu Pak, sumber belajarnya kurang Pak. Saya hanya menggunakan itu saja. Jadi itu anak-anak itu literasinya itu, literaturnya itu masih kurang Pak, hanya berpatok pada itu saja. Kalau boleh tahu ya Bu ya, selama ini Bu Nila menggunakan sumber belajar seperti apa? Saya hanya menggunakan itu Pak, buku teks yang ada di perpustakaan saja, tidak ada yang lainnya, itu saja Pak yang saya gunakan. Oh seperti itu. Mungkin ada sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan oleh Bu Nila? Mana saya sempat merenungkan sih Pak.
sepertinya bisa menggunakan video yang ada di YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, Pak, seperti TikTok atau rilis di Instagram, Pak. Kebetulan sekolah saya memiliki Chromebook, Pak, yang jumlahnya mencukupi jumlah siswa di kelas saya. Mungkin itu juga digunakan ya, Pak, ya kira-kiranya ya, Pak. Nah, itu Bu, betul sekali. Saya yakin dengan Ibu menggunakan beraneka ragam media pembelajaran, strategi pembelajaran, saya yakin akan memacu antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran dan akhirnya akan berdampak pada naiknya nilai anak-anak yang Ibu ajar. Ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang asik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, membuat bacaan flipbook, dengan memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah sebagai media pembelajaran. Itu, Pak. Bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan dengan Ibu menggunakan Chromebook tadi, anak-anak bisa semua terfasilitasi sehingga keberhasilan nilai anak-anak bisa di atas KKTP yang seperti Ibu harapkan. Ya, Pak, mudah-mudahan seperti itu ya, Pak. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang asik dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi dengan murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, Pak. Dan saya juga akan membuat diri saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan pembelajarannya di murid-murid, Pak, seperti pembelajaran berdiferensiasi itu loh, Pak. Saya juga akan mengajak anak-anak tidak hanya belajar di kelas saja, saya akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Jadi anak-anak tuh menyatu dengan alam, Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung dengan rencana Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai yang Ibu harapkan dan anak-anak bisa semua terfasilitasi, semua nilainya bisa naik, semua bisa merasakan dari rencana yang Ibu harapkan tadi rencanakan. Amin, amin. Makasih ya Pak Heru atas waktunya untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak dan anak-anak menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa. Nah, sekarang perasaan Ibu bagaimana setelah mendapatkan kucing telah cerita ke saya tadi? Saya merasa senang, Pak. Merasa lega, sudah nggak ada beban, nggak ada yang mengganjal lagi. Saya sekarang lebih semangat lagi untuk mengajar anak-anak. Ada hal yang baru yang ingin saya lakukan, Pak, di kelas saya. Ya, alhamdulillah dari cerita tadi saya bisa bermanfaat bagi Bu Nila, bisa memberi kucing sehingga Bu Nila bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan Bu Nila. Ya, terima kasih Pak Heru. Iya, sama-sama. Nah, itu saja Pak yang sudah saya ingin sampaikan kepada Pak Heru. Sekarang saya tak kembali ke kelas lagi ya Pak. Waktunya anak-anak sudah selesai olahraganya. Oh iya, silakan Bu Nila. Makasih Pak Heru. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Didi. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan kucingnya. Iya Pak, alhamdulillah sudah selesai Pak. Nah sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Saya sudah melakukan kegiatan kucing dengan alur tirta. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi sendiri, Pak. Ya. Menurut saya, sebagai observer, proses kucing tadi sudah berjalan dengan baik.
dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah sesuai dengan prinsip kucing, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan kedua ini, Pak, Ya. kompetensi apa? Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing tadi, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nantinya bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi, Pak. Oke, Pak. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi. Demikian, Pak, observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Pak Heru. Iya, bagaimana kabar Bu Nila? Alhamdulillah sehat Pak Heru. Pak Heru sini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Nila. Begini Bu Nila, sebelum Bu Nila melakukan kucing, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu. Pelaksanaan kucing ini nanti akan saya amati, kemudian akan saya nilai apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada Kuci dan bagaimana Kuci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga harus sesuai dengan prinsip kucing, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nila, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan pada kucing kali ini ada 3, Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, seperti itu Bu Nila ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu Nila, kompetensi apa akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Itu Pak, kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu ada 2, Pak, yaitu tentang mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses kucing kali ini? Saya ingin menjadi kucing bisa menemukan langkah-langkah solusi dan permasalahannya. Oh iya Bu. Kemudian indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses kucing kali ini? Saya ingin kucing bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya tadi, Pak. Oh demikian dulu ya Bu. Untuk pra-observasinya, silahkan Ibu melakukan kucing terhadap Kuci. Terima kasih Pak Heru atas kesempatannya, saya akan melakukan dengan baik. Ya silahkan Bu. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Pak Titi. Tumben kesini ada apa? Iya, maaf Bu Nila. Bu Nila ada waktu sebentar, Mbak. Oh ada Pak Titi, soalnya Oke. kita Pak Titi. Monggo, Pinara. Permisi Bu Nila ya. Monggo. Ada apa Pak Titi? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu, tapi bisa dikatakan juga kurang baik Bu. Oh, kenapa Pak Titi kok kurang baik ya? Ini Bu Nila, ini ada sedikit permasalahan Bu. Kemarin itu kan ada supervisi dari Bapak Pengawas. Ya, Bapak Pengawas. Ternyata ini ada sesuatu pada diri saya pada saat mengajari, ada yang dikritik Bu saya itu. Oh gitu ya Pak Titi. Jadi apa yang bisa saya bantu dari permasalahan Pak Titi tadi? Ini Bu Nila, saya itu berharap nanti setelah sharing dengan Bu Nila ini saya lebih tenang begitu Bu. Mungkin nanti ya kita atau saya bisa menemukan solusinya Bu. Setelah nanti kita
berdiskusi begitu Ibu. Oke. Terus mungkin ada lagi nggak yang ingin Pak Didik dapatkan dari kita ngobrol nanti, Pak? Oh ya, ya tentunya nanti saya bisa menemukan solusinya Bu dengan permasalahan saya ini Bu. Ya, semoga saja Pak Didik ya, kita nanti setelah ngobrol Pak Didik dapat menemukan solusinya seperti apa. Sekarang silahkan Pak Didik untuk menceritakan kejadiannya seperti apa. Ya, tadi sudah saya sampaikan sedikit Bu. Oke. Kemarin itu pas hari Selasa kan ada supervisi dari Bapak pengawas. Oke. Nah, terus terang Bu, saya itu dapat teguran. Nah, sama Bapak pengawas itu Ibu. Oh, kok bisa ya Pak dapat teguran? Teguran seperti apa yang disampaikan sama Pak Didik kemarin Ya, itu? menurut saya sih sebetulnya tidak serius Bu, tapi ya tetap itu menjadi ganjaran bagi saya Bu. Oh. Sehingga makanya saya mendatangi Bu Nila ini untuk ya sharing lah gimana baiknya begitu. Oh, tidak serius ya Pak? Kalau begitu, ya seperti apa ya Pak? Ya ini Bu, Bapak pengawas itu mengkritik saya karena dalam pengajaran ini yang saya lakukan ini ada yang menurut Bapak pengawas ini kurang pas begitu. Oh iya. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Didik dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Bapak pengawas menegur Pak Didik itu? Gini Bu, sepertinya Bapak pengawas ini kurang berkenan kalau saya mengajar ini tidak menggunakan buku paket yang dari dinas itu Ibu. Oh, terus bagaimana tanggapan Pak Didik ketika Bapak pengawas itu memberikan kritik kepada Pak Didik? Saya sejujurnya sudah menyampaikan Bu alasan saya kenapa saya tidak menggunakan buku yang dari dinas pendidikan itu. Karena saya sendiri sudah punya literatur Bu. Dan menurut saya literatur yang saya gunakan ini sudah cukup lah buat anak-anak untuk sesuai dengan tuntutan kurikulum. Terus juga literatur yang saya gunakan ini juga menarik anak-anak. Dan menurut saya Bu ya, dari anak-anak sendiri juga antusias dengan yang saya lakukan selama ini Bu. Oh begitu Pak masalahnya. Kalau begitu izinkan saya untuk bertanya ya Pak Didik ya. Selama ini apa saja yang Pak Didik lakukan di dalam proses pembelajaran di kelasnya Pak Didik itu seperti apa? Ya seperti tadi yang saya ceritakan Bu, ya saya juga selain menggunakan literatur yang relevan dengan kurikulum sekarang ini, saya juga menggunakan video Bu. Ya film animasi juga menggunakan PPT Bu. Oh gitu. Yeah. Kalau saya boleh tahu nih Pak G, alasannya Pak Didik kenapa toh kok nggak menggunakan buku paket itu kenapa Pak alasannya? Ya seperti tadi Bu sudah sampaikan, karena saya sudah merasa cukup dengan literatur yang saya punya. Karena menurut saya Bu, anak-anak ini sudah cukup istilahnya cukup paham lah kalau saya ajar dengan literatur yang saya pakai selama ini tanpa menggunakan yang dari buku dari cabang dinas itu Ibu. Oh, sebenarnya itu bagus Pak Didik. Menurut Pak Didik, bagaimana hasilnya saat Pak Didik mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dari profil pelajar Pancasila itu berpihak pada murid dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya betul Bu ya. Kenapa ya? Saya ini kok nggak kepikiran ke sana ya. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih di bawah KKTP Bu. Oh, nah itulah Pak Didik pentingnya buku paket sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu ada seperti ini, supaya Pak Didik menggunakan sumber belajar dengan Ya, buku Bu. paket juga, tidak hanya dari literatur seperti film dan sebagainya. Itu Pak Didik. Iya Bu ya, saya pikir juga ada benarnya ya yang disampaikan oleh Bapak pengawas Bu ya. Iya, jadi setelah ini Pak Didik bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Didik? Terus terang Bu, setelah tadi saya sharing dengan Bu Nila, ini saya lebih tenang Bu. Artinya yang selama ini kok saya istilahnya menggerutu karena dikritik oleh Bapak pengawas, itu ternyata saya salah terima Bu. Ternyata itu juga untuk kebaikan saya Ibu. Iya. Ada lagi nggak yang membuat Pak Didik itu merasa resah? Membuat saya resah dan tidak nyaman itu Bu adalah karena Bapak pengawas ini menyampaikan ke Bapak kepala sekolah. Nah saya terus terang aja saya takut nanti juga dapat teguran Bu dari Bapak kepala sekolah karena
kemarin-kemarin saya tidak memakai buku paket, Ibu. Oh ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Pak Didik merasa tidak nyaman adalah saat disupervisi itu ya, karena Iya, Pak Didik tidak menggunakan buku paket Betul, Bu. sebagai sumber belajar, Iya. dan ketika pengawas mengingatkan Pak Didik akan memberikan argumennya, Iya. sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya pada Bapak Kepala Sekolah gitu ya Pak Didik ya. Iya, ini Bu, kalau dengan kejadian kemarin menurut Bu Nila, apakah nanti saya akan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, Bu? Karena istilah apa ini saya nggak mau menggunakan buku paket. Jadi gini Pak, kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Didik bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Pak Didik dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Didik sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif atau solusi sehingga menambah semangat Pak Didik untuk dalam proses pembelajaran nanti Pak. Seperti itu. Iya, mudah-mudahan Bu. Ya artinya mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan alasan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu. Ya, amin, amin. Iya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas tadi, lalu apa rencana Pak Didik selanjutnya? Ini Bu, rencana selanjutnya saya ingin menemui beliau, Bu. Ya saya juga akan meminta maaf karena selama ini mungkin keangkuhan saya, katakanlah begitu Bu, saya selalu berpegang teguh dengan prinsip saya yang ternyata tidak bukan tidak kurang betul, Bu. Ya. Itu, Bu. Ya, bagus Pak Didik. Itu sebuah rencana yang bagus. Lalu, apakah masih ada yang lain yang akan Pak Didik lakukan? Ya Bu, setelah saya juga menemui Bapak Pengawas, saya juga akan menemui dan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah, Bu. Ya tentunya kaitannya dengan yang kemarin hasil supervisi itu, saya akan minta maaf dan untuk kedepannya saya akan memperbaiki cara pembelajaran saya kepada anak-anak, Ibu. Iya. Terus kemudian Pak Didik, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Didik selanjutnya? Ya, untuk hari berikutnya Bu, saya akan menggunakan buku paket yang dari dinas itu sebagai salah satu sumber belajar untuk pembelajaran saya, Bu. Artinya saya sekarang tidak akan menyampaikan buku paket yang dari dinas itu, Bu. Saya setuju dengan Pak Didik. Oh gitu ya. Itu ide yang bagus Pak Didik. Pak Didik sudah menyiapkan ide-ide yang luar biasa. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya sebetulnya itu takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi ini adalah urusan dengan atasan kita, Bu. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Didik merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Didik rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Didik lakukan untuk menjalankan rencana ini? Adakah batas deadline-nya untuk melakukannya Pak Didik? Ini Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku paket, Ibu. Kemudian secepatnya saya juga akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas, Ibu. Ya, itu sebuah rencana yang bagus Pak Didik. Terus dukungan apa yang Pak Didik butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak Didik? Ini Bu, dukungan yang saya butuhkan tentunya dari rekan-rekan sejawat, teman-teman guru, Ya. kemudian juga mungkin juga semua komunitas yang ada di sekolah. Kemudian sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Ya mungkin suatu saat ada teman yang tidak menggunakan buku paket, nanti saya juga bisa mengingatkan, saling mengingatkan lah, Bu, istilahnya begitu. Wah, ini ide yang bagus Pak sekali Pak Didik. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin Bu. Ya, dan ini Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Nila. Sama-sama, Pak Mohon Didik. maaf kalau mengganggu waktunya. Napa-napa. Terus terang saya sudah merasa lega sekarang Bu setelah Alhamdulillah. ini berdiskusi dengan Bu Nila. Alhamdulillah Pak Didik sudah merasa tenang.
karena saya kira sudah cukup, saya mau mohon diri Bu. Kebetulan ini habis ini ada masuk ke jam ketiga, saya ke jam Nggih. kelas. Nggih, monggo Pak Didik, saya juga Terima ada kasih. keperluan. Nggih, sekali lagi terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya. Nggih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Pak Heru. Ibu tadi sudah melakukan kegiatan kucing dengan kuci ya Bu ya? Iya, ya Pak, alhamdulillah sudah Pak Heru. Nah, sebelum penutupan ya Bu Nila, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan kucing dengan Rutirta Pak Heru, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak Heru. Sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak Heru. Oh iya, seperti itu ya. Menurut saya sebagai observer, proses kucing tadi sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Sudah sesuai dengan prinsip kucing, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan kedua Bu Nila, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nantinya bisa melakukan kucing yang lebih baik lagi Pak Heru. Oke Bu Nila, semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama Bu Nila.